Halo guys, welcome back to my channel. Dalam video ini saya akan sharing tips dan juga ide traveling ke Serbia. Nah, jika kalian berada di Turki atau punya plan ke negara Turki, ada salahnya nih kalian coba langsung traveling ke negara Serbia karena memang posisinya yang nggak begitu jauh. So, simak apa yang akan saya bahas tentang traveling ke Serbia. Tonton sampai habis ya. Nah, di masa pandemi ini kan pastinya kita kalau traveling itu banyak mikir-mikirnya ya teman-teman. Jadi kalau terlalu banyak regulasi itu kayaknya agak sedikit berat, apalagi banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi. Dan biasanya pada masa pandemi ini kita pasti cari yang regulasinya agak longgar. Nah, salah satu yang akan saya bahas di video ini adalah Serbia. Bagi yang belum tahu, Serbia itu salah satu negara yang berada di Eropa dan posisinya dekat dengan Turki. Jadi kalau misalnya naik pesawat itu tidak menghabiskan ongkos yang besar untuk penerbangan yang dilakukan dari negara Turki. So, jika kalian punya plan ke negara Turki ataupun kalian sedang berada di negara Turki, nggak ada salahnya nih kalian langsung aja planning liburan ke Serbia. Di samping biaya hidupnya nggak cukup tinggi dan biaya pesawatnya akan lebih murah jika kalian terbang dari Turki. Apa yang membuat kalian harus ke Serbia? Yang pertama adalah jika kalian traveling ke Serbia itu bebas visa. Nah, perjanjian bilateral kedua negara itu sudah membolehkan negara Indonesia atau WNI untuk traveling ke Serbia tanpa visa. Padahal kan Serbia itu di negara Eropa ya teman-teman. Jadi maksud saya banyak sekali traveler yang memang sudah traveling ke Turki aja gitu. Menurut saya kan sayang karena sudah dekat sekali dengan Serbia. Jadi kalian bisa masuk ke Turki yang sekarang sudah bebas visa, terus langsung aja deh terbang ke Serbia yang juga bebas visa. Kalau misalnya kalian cek itu harga tiket pesawat sekitar 1.500.000 untuk ke Serbia. Jadi kalau PP kalian hanya menghabiskan 3 juta saja. Berarti kalian akan menambahkan budget pesawat sebesar 3 juta rupiah untuk budget pesawat kalian terbang dari Indonesia ke Turki dan ditambahkan Turki Serbia. Nah, tapi ada cerita lucu nih teman-teman yang saya lihat dari beberapa YouTuber dan juga traveler yang menuliskan artikel bahwa masuk ke Serbia itu ternyata kok bisa-bisanya petugas di sana, petugas imigrasinya itu kurang paham kalau misalnya Indonesia masuk ke sana bebas visa. Jadi kayak mereka tuh not sure dan tanya-tanya sama temen yang lain. Oh, minta bukti bahwa memang orang Indonesia itu bebas visa ke Serbia. Don't worry ya, nggak harus kalian kirim email ke embassy atau kedutaan. Cukup kalian buka saja web ini dan kalian screen capture dan tunjukkan ke mereka kalau mereka not sure ya. Jadi memang kita benar-benar bebas visa, tapi kasih aja bukti seperti ini. Ini untuk jaga-jaga kalau memang petugas imigrasinya nggak paham dan nggak update. Nah, apa sih syaratnya kalau misalnya masuk ke Serbia? Apakah seribet itu? Apakah butuh asuransi? Dan ternyata tidak ya teman-teman. Jadi saya baca di Republic of Serbia, Ministry of Foreign Affairs. Syaratnya yaitu tentu saja vaksin. Jadi semua negara sekarang, semua urusan itu mewajibkan vaksin untuk berurusan dan untuk bepergian, termasuk Serbia. Serbia juga mengharuskan kita untuk menunjukkan sertifikat vaksin, full vaksin 1 dan 2 ya. Tapi ternyata jika saya baca di websitenya ini, mereka hanya mengakui sertifikat vaksin yang dipublikasi oleh negara-negara seperti Andorra, Australia, Bulgaria, Yunani, Denmark, Kroasia, Estonia, Irlandia, Islandia, Cabo Verde, Liechtenstein, Luxembourg, Jerman, Romania, San Marino, Amerika, Slovenia, Tunisia, Turki, Swiss, dan Spanyol. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sertifikat vaksin Indonesia itu bisa diterima oleh negara Serbia karena adanya kerjasama bilateral yang diadakan pada 2021 yang lalu. Salah satunya adalah untuk mengakui kartu vaksin atau vaksinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya diskriminasi vaksin. Jadi perjanjian itu kita akan lebih diuntungkan. Jadi vaksin kita bisa diterima di Serbia dan vaksin Serbia juga diakui oleh Indonesia. Dan juga kalau misalnya ada WNI atau teman-teman yang memang tinggal di Eropa, sertifikat digital itu juga diakui oleh Serbia, tapi harus diterbitkan oleh pemerintah Uni Eropa. Lalu syarat masuk yang kedua adalah kalian harus menunjukkan bukti negatif
PCR test yang diambil dalam kurun waktu 72 jam sebelum kalian sampai ke Serbia. Atau negatif antigen juga bisa diterima oleh pemerintah Serbia, tapi dengan syarat tes antigennya itu harus dilakukan di Amerika. Jauh bener ya. Berarti kita ambil yang PCR ya. Nah, untuk kalian yang sudah di full vaksin alias dosis 1 dan 2, kalian bisa masuk ke Serbia tanpa karantina. Dan bagaimana jika kalian belum divaksinasi? Yaitu agak ribetnya, kalian tetap harus menyertakan bukti negatif PCR test. Nah, PCR testnya ini harus diambil dalam kurun waktu 48 jam ya, dari waktu pengambilan sampel hingga tiba di Serbia. Dan PCR-nya ini harus dilakukan sebelum kedatangan ya, tidak boleh setelah kalian sampai di Serbia. Nah, bagaimana jika kalian tidak bisa menyediakan dokumen-dokumen yang disyaratkan tadi, seperti bukti vaksinasi, bukti PCR test, atau bukti sembuh dari tes COVID yang diakui oleh Uni Eropa, maka kalian harus menjalani 10 hari self isolation atau karantina mandiri setelah masuk ke negara Serbia, dan harus melaporkan kesehatan kalian ke pusat kesehatan dalam waktu 24 jam dan bisa registrasi ke e-health portal Serbia. Dan jika kalian bepergian atau traveling ke luar Serbia dan kembali lagi dalam waktu 48 jam, kalian juga harus memberikan bukti negatif PCR test yang harus diambil dalam kurun waktu selambat-lambatnya 48 jam untuk re-entry ke Serbia. Untuk anak usia 12 sampai 17 tahun itu bisa masuk ke Serbia baik full vaksin ataupun tidak full vaksin, tapi harus menyertakan PCR test atau antigen yang diambil 48 jam sebelum kedatangan ke Serbia. Selanjutnya, jika kalian transit di Serbia dan tidak melebihi 12 jam, berarti tidak dikenakan rule yang tadi, termasuk kayak vaksinasi ataupun bukti tes COVID. Serbia juga tidak mewajibkan untuk kita menunjukkan bukti asuransi kesehatan ya. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Itu syarat-syarat untuk traveling atau masuk ke Serbia. Dan apa saja sih yang bisa kalian nikmati untuk liburan ke Serbia? Serbia itu menawarkan keindahan alam yang luar biasa, dan juga berhubung dia di Eropa ya, jadi kalian bisa juga menikmati indahnya bangunan-bangunan kuno khas Eropa. Juga yang saya suka dari Serbia adalah sungai. Jadi di Serbia itu kayak kalau di Turki ada Eskişehir kayak gitu ya teman-teman, ada sungai besar sekali yang mengalir di kotanya. Jadi saya sangat suka negara yang ada sungainya kayak gitu, karena indah sekali, ada sungai yang bersih, yang besar. Pokoknya saya merasa rileks gitu ya. Di samping itu banyak juga penduduk muslim, dan muslim itu minoritas terbesar di Serbia, sekitar 3% dari populasinya. Di sana kalau menurut saya berdasarkan banyak artikel dan juga yang saya lihat dari artikel-artikel traveling gitu, Serbia itu insya Allah aman ya untuk penduduk muslim, apalagi kita yang female solo traveler mau ke sana. Jadi hijab itu no problem, mereka nggak kayak menganggap sinis atau aneh gitu ya dengan hijab seperti ini dengan muslim, karena di situ juga banyak muslim dan saya rasa negaranya juga aman, hidup dengan damai, kerukunan antar umat beragama juga bagus di sana. Jadi nggak usah khawatir untuk yang muslim atau hijab traveler yang mau solo travel ke sana, insya Allah ya aman untuk kita bepergian ke sana. Tapi kalau masalah makanan kayaknya kalian juga harus hati-hati ya. Karena kan ada kriterianya juga untuk makanan halal, kalian harus cek benar-benar whether it's halal or not.